Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sebelum masuk ke pembelajaran, Ustadz ada pertanyaan nih. Anak-anak pernah liburan ke pantai? Apakah kalian melihat tumbuhan bakau di sekitar pantai? Dan apa sih fungsi menanam tumbuhan bakau di sekitar pantai? Ayo perhatikan pembelajaran kali ini agar kalian tahu fungsi tumbuhan bakau dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kali ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam KD 3.8 dengan materi pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya bersama Ustadz Fauzan. Peta pikiran pada pembelajaran kali ini yaitu pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. 2. Kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 3. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. 4. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. 5. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contohnya, menjaga kelestarian pohon bakau. Pohon bakau di pantai dapat menahan gelombang air laut. Apabila dirusak dan ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi pengikisan pantai atau abrasi. Oleh karena itu, sumber daya alam juga perlu dijaga kelestariannya. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. Ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, air, dan tenaga angin. Di masa sekarang ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Teknologi juga dimanfaatkan manusia dalam memperoleh dan mengelola sumber daya alam. Hampir semua pekerjaan telah dibantu dengan adanya teknologi. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS atau Global Positioning System untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan keempat, memperkirakan daur hidup ikan, yaitu dengan tidak menangkap ikan-ikan yang masih kecil agar dapat terus berkembang biak. Di Indonesia, ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan dengan menggambar diagram Venn. Diagram tersebut menampilkan perbedaan sekaligus persamaan dua hal. Berikut contoh diagram Venn antara nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar.
Sedangkan persamaan dari kedua nelayan tersebut yaitu sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Sama halnya dengan laut, hutan pun mengalami dampak dari kegiatan manusia memanfaatkan sumber daya alam. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Yang kedua, meningkatkan suhu permukaan bumi menjadi lebih panas, yang sering kita sebut sebagai global warming. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Hutan juga memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan, antara lain melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satunya dengan menghemat penggunaannya. Penghematan penggunaan sumber daya alam dapat kita terapkan pada kegiatan sehari-hari. Misalnya, penghematan air saat mencuci. Kedua, hemat saat menggunakan kertas. Tiga, melakukan daur ulang pada barang-barang bekas, dan sebagainya. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Tidak hanya itu, ada juga benda-benda di sekitar kita jika sudah digunakan akan menyisakan sampah. Saat ini, banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Perhatikan arti dan contoh pengelolaan 4R barang-barang bekas dan sampah. Yang pertama, reuse. Artinya, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman, dan menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Yang kedua, reduce. Artinya, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minuman sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Yang ketiga, recycle. Artinya, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, dan membuat prakarya dari koran bekas. Yang terakhir, ada replace. Artinya, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Ayo bersama-sama kita jaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, mulai dari hal-hal yang sederhana seperti 4R. Bagaimana pembelajaran kali ini? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan anak-anak semua paham ya. Ingat, selalu jaga kesehatan dan
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.